Hello, hai, gue Riesa and welcome to Ekro Talks. Halo semuanya, seneng banget akhirnya kita ketemu lagi di episode Ekro Talks yang hari ini. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang men in female dominated industries and occupation. Jadi kayak kepengen tahu banget deh gimana sih rasanya nih jadi laki-laki yang kerja di sebuah perusahaan yang mayoritasnya nih perempuan semua. Kebetulan hari ini kita udah kedatangan Mas Bani dari Female Daily. Halo Mas, apa kabar? Halo. Kalau Ekro sebut yang nontonnya apa ya? Teman-teman aja. Teman-teman yang sama, berarti nggak punya sebutan khusus. Halo teman-teman. Oke nih Mas Bani, sebelum kita mulai, boleh diperkenalkan dulu nih Mas Bani, ini posisinya apa, terus Female Daily sendiri itu apa sih? Oke, gue jelasin sedikit ya, gue Bani, salam kenal semuanya, gue Head of HR dari Female Daily Network. Female Daily itu pasti perempuan lebih banyak tahu daripada cowok, karena itu memang kita tuh beauty hub lah sebutannya. Dari segi review ada, sampai e-commerce ada. Sekarang baru launching e-commerce. Oke. Jadi kita tuh lebih ke agregator awalnya memang dari segi review, perempuan tuh percaya sama Female Daily, community-nya besar, ada event-nya banyak. Terus sekarang kita close the loop dengan kita kemarin baru launching e-commerce. So lebih bisa dibilang beauty hub untuk para perempuan. Oke. Ini kan pasti apalagi cewek-cewek gitu ya, pasti udah pada sering juga dengan nontonin YouTube-nya Female Daily, terus baca-baca review Female Daily. Tapi sebenarnya bener nggak sih Mas di Female Daily itu karena namanya female, berarti bener-bener mayoritasnya banyaknya cewek? Apa bener-bener nggak ada cowoknya atau Mas sendiri gitu? Benar. Gue baru 3 tahun di Female Daily. Tahun pertama gue cowoknya cuma 6. Oke. Ceweknya kurang lebih ada, kita baru saya tuh saat itu 40 karyawan. Sekarang growth-nya udah 120. Tetap cowoknya 30%. Oke. Karena emang dari segi bisnis ya memang kita lebih ada beberapa hal yang memang angle-nya lebih banyak perempuan. That's why kita fokusin ke sana sih. Bukan berarti diskriminasi gender ya, cuman karena emang bisnisnya adalah lebih ke beauty relatednya kayak gitu, jarang kalau cowok banyak di tag aja sih. Oke. HR gue tag gitu lah. Oke. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang bikin Female Daily itu unik? Sekarang kan maksudnya banyak juga ya, mungkin kompetitor Female Daily yang bikin review-review dan segala macam. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan Female Daily ini dibandingkan yang lainnya? Oke, kita tuh grow-nya dari community sih. Oke. Jadi trusted community yang kita tonjolkan banget gitu. Jadi orang kenapa percaya banget sebelum belinya harus lihat reviewnya Female Daily dulu. Jadi kita tumbuh dari itu. Itu yang bikin unik ya, sampai selling point sampai sekarang lah. Di luar itu ya memang balik lagi, mungkin company beauty yang lain tetap masih dominasi cewek-cowok, masih mungkin equal ya, cuman kalau kita memang tetap masih banyak dari perempuannya sih. Oke. Gitu. Terus maksudnya kan Mas Bani ini sebagai minoritas gitu di kantor gitu kan, kerjanya banyak kan perempuan. Iya. Kan ada nih stereotip kayak cewek tuh nggak lebih profesional nih dari cowok. Nah, Mas Bani sendiri yang setiap hari mungkin lebih banyak bekerja sama perempuan, mengalami hal itu nggak? Itu bener nggak? Yang run the world tuh siapa? Bener, perempuan. Itu ada makna terselip di balik lagu tuh. Oke. Berarti nggak merasakan hal itu? Enggak sih. If we saying professionalism ya, maksud gua semua tuh punya standar yang sama. Cuman mungkin angle perempuan tuh lebih banyak di sini, angle cowok lebih banyak di sini. Beda-beda. Cuman menurut gua sama-sama profesional sih. Sama-sama seru lah. Berarti dan sesuai banget ya sama bisnisnya dari Female Daily sendiri yang nge-review banyak perempuan. Jadi mungkin memang bukannya diskriminasi bener, tapi memang dibutuhkannya mungkin lebih banyak pemikiran-pemikiran perempuan agar lebih lebih engage sama lebih inline sama memang visi misinya si company. Oke, kita akan next questionnya. Nah, terus biasanya tantangan apa sih yang dihadapi kerja sama perempuan? Apa mungkin kalau teman-teman rekan kerja lagi PMS gitu, jadinya bete-bete atau apa? Kalau perempuan sama perempuan mungkin ada yang kayak gitu kali ya. Cuman karena gue cowok, sebenarnya lebih ke arah sudut pandang aja. Sudut pandang perempuan sama cowok tuh kadang-kadang harus disamain lah. Itu key factornya. Oke, jadi tapi kayak nggak ada kayak moody gitu, biasa-biasa aja. So far enggak lah, maksud aku nggak terlalu apa ya. Karena memang point number one professionalism, jadi yang lain sih kayaknya nggak terlalu. Itu berarti juga berlaku untuk sampai ke level-level atas. Soalnya kan banyak juga bilang kayak, kayaknya kalau punya bos perempuan kayak lebih resek daripada bos laki-laki. Itu juga nggak ngaruh berarti ternyata? Enggak sih.
Mungkin kalau cowok kan ada bro code ya. Oke. Tapi kalau cewek tuh kita lebih respectful aja, jadi nggak terlalu kayak cewek sama cowok gitu. Jadi kayak lebih respect sama lebih ya udah, this is work, this is profesional. Yang personal ya udah biasa juga aja gitu. Jadi menurut gua bahkan perempuan lebih care sih dibandingkan cowok ya. Jadi sense of caring-nya tuh beda lah. Kalau cowok mungkin kayak ya udah ya kerja terus main gitu kan. Cuman kalau cewek kayaknya lebih punya touch-nya beda lah. Berarti ini mungkin buat teman-teman cowok yang nonton Ekrut, mungkin ada juga yang kepengen kerja di Female Daily. Berarti itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kayak mungkin banyak juga yang pengen masuk cuma kayak itu mah perusahaan cewek deh. Nggak sama sekali. Kenapa dominasinya cewek cuma dari segi bisnisnya aja. Cuman mostly anak tech-nya cowok. Terus beberapa divisi juga ada cowoknya. Jadi terselip cowok di siap cewek lah. Jadi intinya emang keperluan kitanya aja sih dari segi kebutuhannya. Oke, next question-nya nih, kayak sebelum di Female Daily, Mas sebelumnya udah kerja? Udah. Jadi pengalaman aku justru lucunya pertama kali kerja tuh di oil and gas. Oh, oke. Yang laki banget tuh justru. Laki banget. Habis itu masuk ke startup, cowok semua juga. Nggak cowok semua lah, 80% cowok lah. Sampai bikin startup sendiri, sampai akhirnya masuk ke company yang memang cewek lebih banyak. Oke, nah dari pengalamannya Mas Bani nih kerja tadinya yang cowok banget, terus lebih banyak ke cowok justru. Nah first impression waktu pertama masuk ke Female Daily ada nggak sih kayak mungkin prasangka kayak bete nggak ya gue kayak gitu? Kalau gue gini sih, ini gue jelasin atau gue ceritain pengalaman beneran gue masuk Female Daily pertama kali. First day gue, CEO nggak ada, gue masuk onboarding sama finance manager, kantornya quiet banget. Oke. Kerja banget, HR baru masuk nih hari pertama. Gue mikir karena ini nyari muka sama gue, gimana nih kan? Ternyata mood gue memang kayak gitu culture-nya. Udah biasa, jadi udah CEO-nya sama COO-nya tuh udah nurunin lah. Dan nurun kayak gitu loh. Jadi mood gue, ya definisi culture seperti itu. Jadi ibaratnya nggak perlu ada rules yang gimana, tapi kalau misalnya memang udah diterapin seperti itu ya jalan. Oh berarti justru tadinya aku mikir kayak kerja di Female Daily isinya cewek semua. Benar. Mungkin rame kali ya nih orang-orang pada ngobrol-ngobrol semua. Kalau first day gue di kantor sebelumnya, gue pernah bikin startup kan, tutup lah udah 3 tahun lah pokoknya. Itu nggak ada CEO, nggak ada COO, mejanya kebalik pasti. Oke. Main games, ya kan? Walaupun ada HR di situ. Oke, berarti tuh di sini teman-teman bisa lihat ya kayak banyak banget kayak mitos-mitos atau stereotip yang beredar tentang perempuan nggak profesional, terus tadi perempuan banyak drama di tempat kerja, ternyata tuh enggak gitu, justru malah beda banget, justru malah quiet, sepi dan super profesional. Jadi kayak tuh guys, jangan suka kemakan omongan-omongan. Benar, karena poinnya balik lagi value yang diturunin sama the founders-nya. Ya itu kita terapin. Jadi ibaratnya ya kalau personal ya di belakang kantor it's okay. Cuman ya di kantor semuanya profesional. Oke. Tapi kan nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya kita kerja sebenarnya kayak most of our time tuh kita pasti spending lebih banyak sama rekan kerja ya. Kalau lagi kerja reguler seperti biasa, nggak menutup kemungkinan akan adanya slack, kemudian mungkin ada salah paham antar teman kerja. Nah sebagai HR, gimana sih cara Mas Bani untuk menciptakan positive workplace untuk teman-teman atau rekan kerja? Intinya memang harus ada engagement program juga ya. Jadi biar kita bikin kegiatan-kegiatan biar lebih blend in, baik yang teman-teman yang baru maupun yang udah lama. Intinya tapi dari segi kegiatannya memang harus disesuaikan juga nih, perempuan banget tapi cowok banget. Biar nggak terlalu gue nggak bisa main karena cowok banget. Tapi ujung-ujungnya tetap menurut gue harus ada goalnya. Goalnya apa? Kalau misalnya memang buat engagement ya udah biar nggak ada yang namanya ngomong di belakang, biar nggak ada yang namanya bercanda tuh wajar ya. Lo mau bercanda terbalikan segala macam, cuman kalau gue jangan sampai kayak gosip yang berlebihan kayak gitu-gitu. Berarti ya paling disiasatinya dengan bikin acara tadi biar mungkin antara rekan kerja baik yang baru atau yang lama makin erat lagi, makin deket lagi. Jadi dengan erat itu malah jadi kita bisa lebih mengerti satu sama lain gitu. Benar. Intinya kita ya nurturing creativity aja sama bikin engage aja sih, lebih hal yang seperti itu dari HR fungsinya. Oke. Nah, selain ngurusin karyawan yang udah ada, pasti tentunya Mas Bani sebagai HR juga ngurusin nih yang baru-baru mau masuk. Faktanya, bener nggak kalau yang ngelamar ke Female Daily itu mostly cewek atau banyak cowok?
cewek udah pasti. Oke. Tapi cowok juga lumayan lah. Ya 40% yang ngelamar cowok. Cuman pasti cowoknya lebih no clue kalau ngelamar. Ini company apa ya gitu ya, bingung gitu nih company apaan sih. Terus ini ya, bener cewek semua jadi lebih no clue lah. Kalau cewek lebih prepare. Oke. Kalau Mas Bani sendiri selain gimana ya? Kalau dalam menyaring atau menerima talent yang mau masuk ke Female Daily, apa sih yang Mas Bani paling cari gitu? Selain ya harus sesuai sama role-nya, tapi mungkin dari personality atau apanya, skills yang lainnya? Kalau gue pasti dari segi capability sama dia culture fit apa enggak sih. Oke. Jadi menurut gue biar enggak. Karena menurut gue point hiring tuh nyari orang yang tepat, yang cocok, bukan yang pinter aja. Jadi menurut gue itu yang paling penting sih. Ya karena gimana ya, bukannya skill nggak penting, bukannya knowledge dan pinter tuh nggak penting, tapi kalau kita nggak bisa fit in di tempat itu, kita juga nggak akan nyaman dan kerja juga nggak akan sepenuh hati kan. Jadi kapabilitas seseorang dengan culture fit company itu menurut gue core ininya lah yang kita paling jaga lah. Oke, tadi berarti yang ngelamar mayoritas cewek, terus karyawan yang udah adanya juga mayoritas cewek. Ada nggak treat khusus dari Mas Bani ini sebagai HR ke karyawan-karyawan yang perempuan, atau mungkin misalkan mereka lagi PMS tiba-tiba terus sakit perut, boleh deh pulang atau itu gimana? Udah dari awal gue masuk udah ada itunya, udah ada rules-nya. Jadi kayak PMS, jadi ya dapat cuti. Kalau di kantor tuh benar-benar cewek banget, boleh bawa peliharaan. Boleh bawa kucing gitu anjing. Bawa kucing, bawa anjing boleh. Yang namanya nursery room, siapin. Terus cuti melahirkan gitu-gitu yang menurut gue yang memang kita bisa sesuaikan lah. Jadi memang lebih ngejagain the value itself dari perempuannya sih. Oh jadi ya pokoknya apapun yang menunjang kebutuhan dia dan apa ya, biar mereka nyaman itu pasti dipenuhi sama Female Daily. Skincare tinggal ambil. Wow, fun sekali. Kalau cowok kan bingung ya buat apa. Buat istri gue aja terus bawa, ini udah ada kok di rumah, ya udah salah. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak role khusus yang hanya boleh diisi oleh perempuan? Kalau tadi misalnya bisa dibilang tag-nya ada cowok nih, tapi ada nggak sih satu role khusus atau beberapa role khusus yang ini cuma boleh cewek gitu? Yang memang benar-benar kita jaga tuh dari segi editorial ya, karena penulisan kan. Sebenarnya nggak apa-apa juga cowok, cuman sejauh ini masih banyak cewek yang lebih gitu dibandingkan cowok. Biar nanti kan pas dilihat video-videonya atau desain-desainnya kan cewek banget, kena banget sama targetnya. Karena kalau ya cewek balik lagi kan, dia riset, dia make segala macem, skin type-nya juga sesuai gitu kan. Karena kita harus riset banget sih untuk kebutuhan itu. Jadi benar-benar dicoba. Kalau cowok kan takutnya kan beda, kulitnya beda, ya kan. Maksud gua ya bukan ini ya, beda-beda kan, cuman cewek lebih aman lah ya gitu. Berarti enak banget ya kerja di Female Daily tuh. Tadi yang pada suka skincarean teman-teman bisa langsung comot-comot dan segala macam. Itu sih kalau menurut gue ngeliat kalau siap bikin survei ya pasti itu yang paling utama. Kebutuhan skincare, lipstick apa gitu tuh selalu nggak keluar ongkos gitu. Itu kan personal care-nya berarti sangat dijaga sama Female Daily. Tapi ada nggak dari tim HR-nya sendiri gitu yang hal yang dilakukan untuk mendukung personal dan professional development dari karyawan itu sendiri biar mereka terus berkembang gitu? Kalau profesional pasti kita punya sesuatu yang memang kita siapin. Jadi emang ada growth framework-nya. Tapi kalau misalkan personal tuh kita banyak tim member kita yang punya buat karyawan tim member. Yang memang dia makeup artist juga kesehari-hariannya. Terus dia juga memang fotografer resmi juga. Jadi kita di luar profesional kita ngedukung, lu mau jadi apa silahkan. Asalkan nggak ngeganggu kerjaan utamanya. Keep it balance. Kayak kalau misalkan ada review per month gitu ada juga atau nggak? Tetap ada. Tetap ada. Berarti semuanya profesional dan under control semuanya. Betul. Next question. Bagaimana Female Daily beradaptasi dengan situasi saat ini, terutama dalam hal jam kerja? Kan sekarang lagi WFH, gimana tuh kan? Kalau aku suka nonton tuh YouTube kan syuting. Nah gimana tuh lagi WFH? Normal lah, kita punya teknologi, bisa syuting dari rumah. Kita bisa kirimin toolsnya juga. Terus emang di rumah tuh jadi lebih
always on ya, nggak ada jam kerja sama sekali gitu. Iya benar. Jadi menurut gue ya udah, memang itu yang harus dilakukan, kita harus lakukan. Tapi kira-kira Female Daily bakal WFH sampai masih lama atau enggak? Kayaknya kita lihat dari perkembangan pertumbuhan yang positif di Indonesia ya. Jadi kayak kita nggak menutup mata juga gitu loh. Di kantor penuh, walaupun punya rules baru, tetap aja harus dijaga lah. Jadi menurut gue palingnya Juli lah kita lihat dulu lah seperti apa keadaan. Oke, tapi tim membernya banyak nggak nih yang protes WFH? Gue lebih capek nih atau gue nggak ada ide gimana nih? 2 Banyak bulan nggak sih? pertama iya. Oh oke. Itu pada komplain nih sama HR-nya? Pada bingung, ada yang sebulan pertama lagi jagel banget, 2 bulan udah bisa, 3 bulan udah keep up lah. Oke. Ya. Pertanyaannya nih, banyak banget kan Mas kayak orang yang beranggapan kalau gajinya cowok nih kayaknya tuh lebih gede nih daripada gaji cewek. Even mereka ada di di posisi yang sama gitu. Tapi kalau Mas Bani sendiri baik di Female Daily atau Mas Bani dulu jadi HR menemui case kayak gitu atau enggak? Kalau zaman aku mungkin dulu ada ya. Oke. Kayaknya dulu tuh pasti ada karena mungkin orang masih ya punya ada beberapa gender value-nya dibagi-bagi sama mungkin salary structure-nya belum maksimum kali ya. Kalau sekarang kan semua udah ada salary structure. Jadi semua role tuh punya emang udah definisinya ada, udah ada grade-nya. Jadi mau cewek mau cowok mau masuk, ya akan masuknya sama. Berarti di Female Daily tuh nggak ada kayak gitu? Sih nggak ada sih, karena menurut aku kita lihat tuh dari kapabilitasnya seseorang. Benar. Sama memang dia achievement-nya seperti apa kan. Benar. Jadi nggak pernah tuh ngelihat kalau dia perempuan kita kasih segini aja, atau dia laki-laki kita tinggiin aja. Karena balik lagi, gue selalu ya kita punya memang structure salary yang memang udah disesuaikan sama role-nya. Jadi menurut aku kita ngejaga nggak pernah overlap aja poinnya ke atas. Walaupun gendernya beda-beda ya, cuman lebih biar nggak overlap antar level lah. Lebih ngejaga itunya dibandingkan kita ngejaga dari segi gendernya sih. Oke, berarti nggak setuju nih kalau misalkan Mas Bani masih ada kantor-kantor yang mendiskriminasi gender seperti itu? Enggak sih, karena menurut gue cewek lebih sulit keep up. Dari segi kalau gini loh, yang di otak perempuan anak kalau udah nikah ya, anak, pekerjaan, suami, dibandingkan suami yang di otak suami itu pasti cuma kerjaan, habis itu kerjaan lagi mungkin baru yang lain gitu kan, kayak ibaratnya pasti istilah kayak aduh gue gak ada kerjaan gitu kan, cewek nggak mungkin kan. Jadi value itu yang menurut gue justru bahkan kalau bisa kita lebih ya memang untuk yang perempuan gitu, karena memang dari kita ngelihatnya perempuan bisa bertahan sendiri, misalkan ya lebih kayak misalkan dia divorce atau segala macam, cuma dia harus hidupin anak-anaknya. Jadi menurut gue tuh banyak hal yang menurut gue value-nya lebih kuat atau bahkan lebih strongnya di perempuan sih. Kayak gitu, jadi menurut gue nggak pernah ada kepikiran untuk kita banding-bandingin sih dari segi salary. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir juga nggak profesional banget ya kayak. It's really not professional sih, ya. Oke. Nah, sekarang kalau tanggapan Mas Bani melihat sekarang banyak banget ya perempuan-perempuan hebat yang udah punya startup sendiri, punya bisnis sendiri, dan mereka bisa jadi leader yang hebat juga. Mas Bani tuh ngeliatnya gimana sih sekarang banyak banget nih perempuan-perempuan udah bermunculan hebat-hebat? Ya itu menurut gue benar-benar acuan juga ya. Gue sih nggak ngeliat acuan untuk cowok harus gimana, cuman gue ngeliat buat di bawahnya generasi berikutnya. Jadi menurut gue perempuan atau gue tadi mau ngomong ya, perempuan tuh harus berdaya sih. Maksud gue nggak ada tuh yang namanya perempuan di bawah laki-laki ibaratnya. Cuman menurut gue perempuan tuh bisa berdaya sendiri, punya tingkat imajinasi yang menurut gue kreativitas yang bisa diluangkan atau dibebasin aja gitu loh. Karena menurut gue, karena itu memang di zaman sekarang tools sudah ada, ya kan? Venture capitalis gampang. Lo mau mulai, silahkan mulai. Jadi ibaratnya nggak ada tuh perbandingan tuh harus dibedain cewek sama cowok kayak gimana. Nggak ada gitu rasa, masa cewek lebih tinggi dari gue, enggak. Kalau gue ngeliat dulu, kalau lo tahu Alamanda Santika, dia dulu bikin Gojek bareng sama Nadiem. Sekarang dia keluar sendiri, dia bikin Binar Academy, dia segala macam. Maksud gue bebas sih, karena memang dia udah punya point of view sendiri. Menurut gue bisa buat, ya buat. CEO gue perempuan, dari awal emang bikin, dari awal kerja di US segala macam, tapi bikinnya di Indonesia aja karena pengen mengharumkan atau membuat edukasi yang bagus buat teman-teman perempuan di Indonesia. Jadi goal settingnya penting ya, yang penting tuh goal settingnya dari segi lu maunya apa, lu
bisa goal setting, terus wujudkan oke banget. Ya, apalagi dengan sekarang udah orang lebih aware dengan kesetaraan gender dan segala macam. I think sekarang kesempatan untuk kita perempuan-perempuan untuk lebih maju, untuk mengeksplor diri kita tuh udah lebih terbuka. Betul. Jadi kayak ayo kayak kita go ahead, kita doing everything that we want. Kayak kita mau create apa, kita mau melakukan apa, kayak sekarang tuh udah nggak ada batasannya gitu loh. Perempuan cuman boleh di rumah dan segala macam. Kita bisa sekolah setinggi-tingginya, kita boleh buka bisnis kita sendiri. Either kita mau jadi ibu rumah tangga aja, I think itu juga such a really great job gitu. Betul. Kayak, jadi bener banget kata lo. Jadi menurut gua kesempatan tadi lo bilang opportunity tahun ini tuh beda dengan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu beda lagi dari 5 tahun yang lalu. Jadi maksimalin aja sih. Ya tuh buat teman-teman perempuan kayak oke, mulai sekarang guys. Kita mulai. Apapun itu dari small things dulu, mulai dulu. Oke, ini last question. Bagaimana pendapat Mas Bani tentang employer branding? Seberapa penting dan berpengaruh terhadap proses hiring atau enggak? Dulu Female Daily nggak ada tuh nge-brandingin anak tech. Gue harus buat itu. Dan sekarang yang ngelamar nggak usah harus butuh ya susah-susah lah effortnya. Jadi penting banget judulnya karena kita tuh bisa nge-aim apa yang kita mau dengan employer branding. Dan untuk si talentnya sendiri itu kan juga meningkatkan value dia. Benar. Kan di mata employernya. Gue kerja di sini asik banget gitu kan. Jadi sama-sama punya value yang satu, jadi tau lah ibaratnya kita tuh positioningnya di mana, brandingnya. Oke, nah buat teman-teman juga yang pengen cari opportunity baru dan berganti karir, langsung aja visit our website di www.adgrowth.com. Jangan lupa di subscribe videonya, terus di komen, di like juga videonya ini, karena setiap minggunya Adgrowth tuh bakal selalu publish video-video yang very insightful. Dan kalau teman-teman ada ide-ide, kayak Adgrowth Talk bahas apa dong, komen aja nih, karena nih tim-tim Adgrowth selalu balesin komen kalian. Dan see you on the next video, bye! See you, thank you!